Haji Abdul Wahab menyampaikan, mengutip dari perkataan Maulana Yusuf Rahmatullah bahwa perhimpunan kita, pertemuan kita, berkumpulnya kita, baik itu istimewa, juru, musyawarah, apapun namanya, bukan sekedar untuk tafhim, bukan hanya untuk menjelaskan kerja Allah begini-begini, setelah itu pulang tidak. Maksud daripada setiap perhimpunan kita, pertemuan kita adalah untuk berpencar keluar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kebaikan dalam istimewa yang tidak ada khuruj setelahnya. Hanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan imtiazi ataupun ciri khas kerja dakwah kita itu ya khurusin, yang membedakan usaha dakwah dari usaha-usaha yang lain, yang membedakan usaha dakwah dengan organisasi-organisasi lain, yang membedakan usaha dakwah tabligh ala minhaji nubuwah dari pergerakan-pergerakan yang lain itu khusus. Kalau tidak ada khusus maka sama seperti pergerakan yang lain. Kalau tidak ada khusus fisabilillah, tidak ada tazkir, maka usaha kita, pergerakan kita itu sama dengan organisasi-organisasi yang lain. Yang membedakan usaha kita, pergerakan kita ini adalah khusus. Adanya tazkir, adanya khusus fisabilillah setahun, 4 bulan, 40 hari, 3 hari. Bulanan, tahunan. Ini adalah yang membedakan. Nah, untuk hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk agar kita bisa memenuhi taqaza ke seluruh alam, memenuhi taqaza seluruh alam, dan kemudian kita juga bisa memberitahukan, menjelaskan kepada umat Islam secara umum, kepentingan usaha dakwah, maka dibuatlah istimewa. Maka Masyayikh telah menetapkan bahwa untuk ini tertib untuk seluruh dunia. 1 tahun juru utama, 1 tahun istimewa umum. 1 tahun juru utama, 1 tahun istimewa umum. Ini telah menjadi ketetapan dari para masyayikh kita di Nubumuti untuk seluruh negara di seluruh alam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقال تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الإيمان ومثل المؤمن كمثل الفرس في عافيته يحول ثم يرجع إلى عافيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, hadirin saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT. Satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat, yaitu tanggung jawab agama, tanggung jawab dakwah. Kerja dakwah dulu Allah bebankan hanya kepada para nabi. Dengan sebab tertutupnya pintu kenabian, maka setiap individu dari umat ini diberi oleh Allah beban untuk mentabligkan agama, mendakwahkan agama. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Balighu ini tabligh, beban, pemberian tanggung jawab. Ani ini tasyrif, kemuliaan, bahwa kita semua ini adalah duta besarnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau ayah ini takhfif, keringanan. Dalam satu hadis ini ada taklif, ada tasyrif, dan ada takhfif.
kita diberi beban tanggung jawab, dan kita semua duta besarnya baginda Rasulullah SAW, dan juga diberi keringanan meskipun hanya satu ayat kita sampaikan agama. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saya sering sampaikan, agama ini menjadi tanggung jawab. Agama adalah satu tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita. Siapa yang dia menunaikan tanggung jawabnya, amanah, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ma'unah biqadri ma'unah, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan bergantung kepada seberapa berat tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang. Jika seorang merasa bertanggung jawab hanya untuk satu kampung, maka pertolongan hanya cukup untuk satu kampung. Jika seorang umat merasa dia hanya bertanggung jawab atas satu kabupaten, maka dia akan diberi oleh Allah pertolongan yang cukup untuk orang satu kabupaten. Namun jika seorang merasa bahwa dirinya bertanggung jawab seluruh umat manusia di seluruh alam hingga hari kiamat, maka Allah akan berikan kepadanya pertolongan sesuai dengan tanggung jawab yang dipikulnya. Jadi dengan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus sadar bahwa setiap daripada diri kita ini adalah penanggung jawab seluruh alam. Setiap individu, setiap orang daripada umat Nabi SAW, kita adalah bertanggung jawab atas hidupnya agama di seluruh dunia hingga hari kiamat. Siapapun dia, pedagang, petani, orang terpelajar ataupun tidak terpelajar, ulama ataupun orang awam, orang kaya, orang miskin, semua laki-laki, wanita dari umat ini diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanggung jawab seluruh alam, seluruh dunia hingga hari kiamat, sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan kepada umatmu, wahai kekasihku, bahwa inilah jalanku, yaitu menyeru manusia kepada Allah dengan basirah. Bagaimana beliau adalah rahmatan lil alamin, kafatan lin nas, basyira wa nadhira. Ya ayuhan nas, inni rasuluhu ilaikum jami'an. Tabarakalladzi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Beliau adalah untuk seluruh umat manusia, seluruh bangsa. Ilal ahmari wal aswad, ilal arabi wal ajam. Untuk bangsa Arab ataupun ajam, untuk orang berkulit hitam ataupun berkulit putih, semua. Maka setiap individu daripada umat ini, bahwa ini adalah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikuti aku. Ana wa man ittaba'ani. Subhanallah wa ma'anan dan musyrik. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tanggung jawab setiap individu, setiap kita bertanggung jawab untuk hidupnya agama di seluruh dunia hingga hari kiamat. Ini kerja utama kita, ini kerja pokok kita, ini tanggung jawab kita yang terutama. Bukan sebagai ayah dari anak-anak, bukan sebagai suami bagi istri, bukan sebagai kepala rumah tangga, bukan sebagai petani, pedagang, bukan sebagai pegawai negeri. Kerja utama kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjalankan usaha nubuwah, usaha dakwah. Ini harus kita pahami. Sebab tadi, kalau kita tidak merasa bertanggung jawab, maka pertolongan Allah tidak akan datang. Maka kalau kita merasa bahwa saya bertanggung jawab atas seluruh umat manusia seluruh alam, baru pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang sesuai dengan perasaan tanggung jawab kita. Untuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah gunakan kita, gerakan kita, gunakan diri kita, waktu kita, harta kita untuk buat usaha agama. Tapi masih sedikit di antara kita
yang merasa bahwa saya bertanggung jawab seluruh umat manusia di seluruh alam hingga hari kiamat. Dan masih sedikit di antara kita yang menganggap merasa bekerja dakwah adalah kerja yang paling penting. Sedikit umat yang paham bahwa kerja dakwah ini penting. Kemudian yang merasa menganggap bekerja dakwah penting pun sedikit yang memahami bahwa kerja dakwah ini adalah yang paling penting. Demi hidupnya agama, tegaknya agama yang menjadi sumber kebahagiaan seluruh bangsa, seluruh manusia. Sudah hari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha agama, usaha dakwah, usaha yang paling penting. Untuk kerja inilah Allah telah utus anbiya alaihi wassalatu wa taslimah. 124.000 nabi rasul Allah utus semua semata-mata untuk menjalankan kerja dakwah. Untuk menjalankan usaha dakwah. Di mana usaha dakwah asasnya adalah iman dan ilmu. Usaha dakwah anbiya alaihi wassalatu wa taslimat asasnya adalah usaha menghidupkan iman dan menghidupkan ilmu di tengah-tengah umat. Bagaimana iman datang sampai kepada setiap manusia dan bagaimana ilmu sampai kepada setiap manusia. Innama bu'ithtu mu'alliman, semuanya aku diutus oleh Allah sebagai seorang mu'allim yang bertanggung jawab menyampaikan agama, menyampaikan ilmu kepada setiap umat manusia. Dulu hari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari-hari di Masjid Nabawi ada majelis iman dan ada majelis halal haram, majelis ilmu, majelis zikir. Iman akan terbentuk dengan dakwah, ilmu akan datang dengan taklim, dan dengan majelis zikir maka akan wujud, akan sampai, akan hidup zikir ibadah dalam diri setiap umat. Hari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakwah, taklim, zikir, ibadah, khidmat ini adalah amal anbiya alaihi wassalatu wa taslimat, ini amal dakwah, ini amal nubuwah. Yang dengan amal ini maka agama akan hidup. Dengan dakwah maka agama akan hidup. Karena dengan dakwah, khasiat dakwah yaitu apa? Khasiat dakwah adalah datangnya keyakinan yang benar dalam hati. Khasiat taklim yaitu apa? Datangnya dalam hati kita sifat ihtisab. Yakin kepada janji-janji Allah dan Rasulnya. Ini hal apa? Maka dakwah dibuat hari-hari. Itu hari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para masyayikh dan untuk dalam perjalanan dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali istimewa. Ada dakwah infiradi, ada dakwah istimewa, menyatukan umat. Maka istimewa di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita harus memahami. Ada istimewa di Badar, ada istimewa di Uhud, ada istimewa di Khandaq. Itu istimewanya sahabat berkumpul untuk menunaikan satu takaza. Perkumpulan kita, Haji Abdul Wahab menyampaikan, mengutip dari perkataan Maulana Yusuf Rahmatullah bahwa perhimpunan kita, pertemuan kita, berkumpulnya kita, baik itu istimewa, juru musyawarah, apapun namanya, bukan sekedar untuk tafhim, bukan hanya untuk menjelaskan kerja dakwah begini-begini, setelah itu pulang tidak. Maksud daripada setiap perhimpunan kita, pertemuan kita adalah untuk berpencar keluar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kebaikan dalam istimewa yang tidak ada khuruj setelahnya. Hanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan imtiazi ataupun ciri khas kerja dakwah kita itu ya khurusin, yang membedakan usaha dakwah dari usaha-usaha yang lain, yang membedakan usaha dakwah dengan organisasi-organisasi lain, yang membedakan usaha dakwah tabligh ala minhaji nubuwah dari pergerakan-pergerakan yang lain itu khusus. Kalau tidak ada khusus maka sama seperti pergerakan yang lain. Kalau tidak ada khuruj fisabilillah, tidak ada tazkir, maka
usaha kita, pergerakan kita itu sama dengan organisasi-organisasi yang lain. Yang membedakan usaha kita, pergerakan kita ini adalah khuruj. Adanya taskil, adanya khuruj fisabilillah setahun, 4 bulan, 40 hari, 3 hari. Bulanan, tahunan. Ini adalah yang membedakan. Nah, untuk hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk agar kita bisa memenuhi taqazza ke seluruh alam. Memenuhi taqazza seluruh alam, dan kemudian kita juga bisa memberitahukan, menjelaskan kepada umat Islam secara umum. Umat Islam secara umum kepentingan usaha dakwah. Maka dibuatlah istimewa. Maka Masyayikh telah menetapkan bahwa untuk ini tertib untuk seluruh dunia. 1 tahun juru ulama, 1 tahun istimewa umum. 1 tahun juru ulama, 1 tahun istimewa umum. Ini telah menjadi ketetapan dari para masyayikh kita di Nurul untuk seluruh negara di seluruh alam. 1 tahun istimewa, 1 tahun juru ulama, 1 tahun istimewa, 1 tahun juru ulama. Begitu juga untuk provinsi-provinsi yang ada di India. 1 tahun juru ulama, 1 tahun istimewa. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan istimewa kita ingin menyatukan fikir. Karena ya dua ma'al jamaah, pertolongan Allah bersama jamaah. Jamaah itu yang satu fikir, yang satu wahdatul fikir, wahdatul kalimat. Satu kata, satu fikir, satu cara kerja. Untuk itulah dibuat istimewa. Dikumpulkan semua umat Islam di satu kawasan, di satu provinsi, di satu negara, dikumpulkan. Kemudian di hadapan semuanya dijelaskan dusturul amal, tertib usul-usul dakwah, supaya fikirnya satu, kalimatnya satu, cara kerjanya satu. Karena tanpa itu maka nusrah lebih, pertolongan lebih tidak akan datang. Itulah yang dibuat pertama kali ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat Muhajirin dan Ansor sudah berangkat dari Madinah menuju Badar. Di tengah jalan niatnya adalah untuk menghadang kafilah Abu Sufyan yang jumlahnya sedikit. Maka berangkat tanpa persiapan. Namun qadarullah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan bahwa mereka harus berhadapan dengan 1000 orang musyrikin bersenjata lengkap. Maka Rasulullah SAW bertanya, bagaimana pendapat kalian, maju atau kita balik? Semua orang Muhajirin mengatakan kita maju ya Rasulullah. Semua satu persatu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan kita maju. Tapi Rasulullah masih bertanya terus. Maka Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu dari golongan Ansor, beliau baru paham bahwa yang ditanya oleh Rasulullah itu adalah orang-orang Ansor. Kalau orang Muhajirin memang mereka sudah siap, tapi orang Ansor ditanya karena orang Ansor telah berjanji akan membela, melindungi baginda Rasulullah SAW di Madinah. Sementara sekarang posisi di luar Madinah, maka mereka yang ditanya pendapatnya. Maka Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz dan mewakili orang-orang Ansor, ya Rasulullah kami bersedia. Kami anak panah dari anak panah engkau, terserah kalau engkau bidikkan kami kemana, kami siap pergi ke sana. Kami bukan seperti Bani Israel yang berkata kepada nabinya, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergilah kamu dengan Rabb kamu, berperanglah, kami akan duduk di sini saja, kami tidak mau ikut. Kami bukan seperti Bani Israel. Tapi pergilah engkau bersama Allah ya Rasulullah, dan kami siap mendampingi engkau, kami siap membela engkau. Ini Rasulullah telah membentuk fikir. Fikir orang Muhajirin Ansor dibentuk wahdatul fikir, wahdatul kalimat. Untuk kesuksesan istimewa. Bagaimana istimewa ini menjadi istimewa yang sukses? Harus satu fikir, satu kalimat.
Untuk itulah dibuat istimewa juga. Agar pikir kita sama, kalimat kita sama, langkah kita sama, cara kerja sama. Itu yang akan menarik pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab istimewa bukan hanya bersatunya, berkumpulnya jasad. Itu ahli batil, agama-agama batil mereka satu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka itu bersatu, berkumpul, padahal hati mereka tercerai-berai. Ahli batil, lahirnya saja badannya yang berkumpul, bersatu, tapi hatinya tercerai-berai. Itu bukan istimewa. Istimewa yaitu yang satu badan kita berkumpul, jasad kita berkumpul, hati juga berkumpul. Maka ketika perang Badar, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan pertolongan ghaibiyah yang belum pernah Allah turunkan sebelumnya ketika di Mekah, dan setelahnya sepanjang hidup Rasulullah di Madinah. Allah belum tidak pernah menurunkan pertolongan yang besar sebagaimana Allah berikan pertolongan waktu perang Badar. Di mana ketika itu sahabat tidak punya persiapan, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana mau perang nggak bawa pedang? Maka Rasulullah memberikan kepada setiap sahabat ranting-ranting. Rasulullah mengambil ranting, diberikan kepada sahabat. Begitu sampai di tangan para sahabat, ranting-ranting pohon itu langsung berubah menjadi pedang. Dan kemudian mereka belum lagi mengayunkan pedangnya ke leher musuh, maka leher musuh sudah terpenggal. Sayyidina Abbas radhiyallahu yang waktu itu masih di pihak musyrikin, beliau tertawa. Yang menawan beliau ada seorang sahabat yang kecil, sementara Sayyidina Abbas orangnya gagah tinggi, suaranya sampai ke puluhan kilometer. Kalau beliau berteriak maka suaranya terdengar sampai puluhan kilometer. Tapi ketika itu tangan beliau terikat dan kemudian dipegang oleh seorang sahabat yang kecil. Dan sahabat berkata, ya Rasulullah, saya berhasil menawan Sayyidina Abbas, paman kau. Maka Sayyidina Abbas bilang, enggak, bukan dia yang menangkap saya. Ada satu makhluk besar yang datang dari langit menangkap saya, mengikat tali tangan saya, kemudian menyerahkannya kepada orang ini. Mana bisa dia menangkap saya? Enggak bisa. Dua orang dari Bani Hifari, kakak beradik, mereka ingin menonton peperangan Badar. Ketika melihat dari balik bukit, mereka melihat, wah ini kaum muslimin sedikit jumlahnya, lemah lagi, kalah mereka. Ketika mereka sedang berbincang seperti itu, tiba-tiba terdengar angin kencang. Dan mereka melihat Jibril alaihissalam dengan 1000 pasukan dari malaikat datang. Kemudian berembus lagi. Maka Mikail alaihissalam datang dengan 1000 pasukan malaikat. Kemudian Israfil datang ketiga kalinya, berembus angin kencang. Malaikat Israfil datang dengan 1000 pasukan malaikat. Melihat itu maka saudaranya langsung meninggal di tempat. Sementara ini yang akhirnya dia cerita kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dia tahankan dirinya sehingga tidak meninggal. Kuatkan hatinya. Dia melihat malaikat turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan nusrah itu. Dan ketika perang Badar, para sahabat bisa tidur di medan perang, tidur ngantuk. Dan Allah berikan kemenangan. Bagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ahli Badar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ampunan, jaminan bahwa Allah mengampuni mereka. Setelah ini terserah mereka mau melakukan apa saja, Allah mengampuni. Dan malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, bahwa malaikat-malaikat yang hadir yang Allah kirim untuk membantu menolong sahabat-sahabat dalam perang Badar, itulah malaikat-malaikat yang utama di antara seluruh malaikat. Keutamaannya sama seperti keutamaan sahabat yang ikut dalam perang Badar. 313 sahabat. Ini hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pertolongan yang begitu besar Allah berikan kepada para sahabat yang sebelumnya dan setelahnya tidak pernah Allah berikan pertolongan seperti itu. Itu semua kenapa? Karena sahabat satu fikir, sahabat satu kalimat, satu kata, dan para sahabat satu cara kerja, satu langkah. Maka untuk menghadapi istimewa yang paling penting untuk kita buat adalah menyatukan fikir kita. Menyatukan fikir kita, menyatukan kata-kata kita, ucapan kita, kalimat kita, dan kita satukan hati kita, satukan cara kerja kita. Ini yang terpenting. Karena dengan itu itulah pertolongan Allah akan datang. Nusrah Rabbi akan datang. Manakala kita buat usaha dengan satu fikir, dengan satu kalimat. Bagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka istimewa di bulan November belum, ya ini bukan masih lama, sudah dekat. Jangan kita merasa masih jauh. Bulan November itu sudah dekat. Alhamdulillah untuk tahun ini Hadir Haji Maulana Sa'ad Habibullah beliau akan datang, akan hadir. Tiba-tiba semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak jadwal beliau tahun 2025 hanya, dan sebelumnya beliau sudah putuskan beliau safar dalam satu tahun hanya 2 negara. Beliau hanya menghadiri 2 istimewa. Yang awalnya direncanakan diputuskan 2024 di Thailand dan Indonesia, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala berubah kunjungan beliau ke South Africa dan Ethiopia. Dan untuk tahun ini ke Amerika dan Kanada. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Beliau tiba-tiba ingat panggil semua para akabir di Nizamuddin. Dan kemudian beliau, ini bukan waktu musyawarah 3 bulan, baru-baru. Sebelum ngirim surat kepada Surah Indonesia, bahwa kita diminta 200 orang akhir April untuk datang ke Nizamuddin. Itu ternyata mau ngasih tahu bahwa Haji mengatakan kepada akabir, kita masih punya hutang dengan Thailand dan Indonesia. Kita akan bayar tahun ini. Maka akhirnya beliau putuskan akan safar di 3 negara, Thailand, Indonesia, dan Australia. Setelah musyawarah maka diputus Indonesia akhir November, karena Australia siapnya awal Desember. Thailand, kemudian Indonesia, kemudian Australia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini satu istimewa. Istimewa umum, kita akan hadirkan orang-orang Islam sebanyak-banyaknya. Untuk itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semula kita rencanakan akan buat istimewa di 16 kawasan itu kita tangguhkan, kita pending, kita buat istimewa kecil-kecilan. Yang usahanya adalah menghadirkan orang Islam sebanyak-banyaknya. Paling tidak seluruh ahbab 4 bulan, 40 hari, 3 hari yang aktif maupun yang tidak aktif, kita hadirkan semua dalam istimewa. Istimewa ini hanya satu maudhu, satu judul, satu alasan untuk kita buat usaha. Istimewa itu adalah hanya satu judul untuk kita buat usaha. Judulnya adalah istimewa. Namun hakikatnya adalah supaya kita buat kerja. Biasanya kalau ada istimewa kan orang usahanya sungguh-sungguh. Dulu hari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita buat istimewa seperti istimewa-istimewanya para sahabat, istimewa Rasulullah dengan sahabat, di mana kita gunakan seluruh pikir kita adalah untuk maksud, bukan untuk keperluan. Kesuksesan istimewa yaitu apa? Istimewa sendiri artinya perkumpulan. Berkumpulnya jemaah yang akan wafsi dan jemaah yang akan berangkat. Dalam istimewa akan ada bayan wafsi dan akan ada bayan hidayah. Berkumpulnya jemaah yang usaha sebelum istimewa dan jemaah yang akan berangkat setelah istimewa, itulah namanya istimewa. Bersatunya, berkumpulnya jemaah yang akan wafsi dan jemaah yang akan berangkat. Bagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Maka kita istimewa seperti istimewa para sahabat, di mana setiap sahabat mereka pikirnya adalah untuk maksud. Di seluruh istimewa yang dibuat Nabi dan sahabat, mereka tidak pernah memikirkan keperluan. Keperluan itu enggak dipikir. Ya seadanya. Enggak pernah menjadi prioritas. Istimewa suksesnya istimewa yaitu tadi yang satu fikir, satu hati, kemudian keluar jamaah sebanyak-banyaknya sebelum istimewa. Sebelum istimewa, jamaah dikeluarkan ke negara jauh. Jamaah ke negara jauh. Orang-orang baru dikirim ke negara jauh. Orang-orang baru yang belum pernah ke negeri jauh, maka kita taskin mereka ke negeri jauh. Orang-orang lama dengan musyawarah gerak di dalam daerah sendiri, di provinsinya sendiri atau di kabupatennya sendiri dengan musyawarah. Orang-orang baru diberangkatkan ke negara jauh, orang-orang lama pikirkan gerak di daerahnya sendiri. Ini kesuksesan istimewa, bukan berarti untuk kesuksesan istimewa di kabupaten kita, suksesnya istimewa di provinsi kita, semua jemaah kita tahan, nggak boleh ada yang keluar, bukan. Semakin banyak jemaah kita kirim ke negara jauh, maka itulah kesuksesan istimewa. Semakin banyak jemaah kita kirim sebelum istimewa ke negara jauh, itulah kesuksesan istimewa. Kemudian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk suksesnya istimewa, maka semua fikir risau terhadap maksud. Satu ketika mau istimewa di zaman Maulana Yusuf Rahmatullah, maka kemudian ada satu penanggung jawab yang datang, Maulana ini sudah mendekati hari istimewa, tapi untuk yang keperluan makan majma' belum kelar, belum siap. Maka Maulana Yusuf marah. Kita sedang pikir risau hidayah, kenapa kamu pikir makan? Istimewa itu untuk memikirkan hidayah, bagaimana hidayah turun secara am. Kenapa kamu memikirkan masalah makan? Seluruh istimewa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua terlaksana dalam keadaan lapar. Dalam perang Badar lapar, perang Uhud lapar, perang Khandaq apalagi lapar. Terikat batu di perut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Hudaybiyah lapar. Tidak ada di sana dapur umum, disiapkan dapur umum untuk sahabat, tidak ada. Seluruh istimewa yang buat Nabi dengan sahabat itu mereka dalam keadaan kekurangan makanan, tidak tercukupi makan. Maka yang suksesnya istimewa itu bukan tendanya bagus, makanannya tercukupi, WC-nya semuanya tercukupi, semua yang datang tidurnya bisa pulas. Nah, itu bukan kesuksesan istimewa. Hari ini kita menilai istimewa yang sukses, tempat parkirnya cukup, tendanya bagus, ada AC-nya, majma' nggak kepanasan, kemudian makannya tepat waktu, nggak kurang-kurang. Itu bukan kesuksesan istimewa. Nah, bahkan dikatakan itu sebagai kegagalan istimewa. Istimewa apabila semua fasilitas terpenuhi tapi maksud jemaah nggak ada yang keluar, itu gagal istimewa. Istimewa yang sukses hal yang mulia yaitu istimewa yang untuk istimewa tersebut tidak mengumpulkan uang istimai 1 rupiah pun. Seperti istimewa yang dibuat Nabi dan sahabat tidak pernah mengumpulkan uang istimai. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah istimewa yang sukses. Istimewa yang sukses, istimewa yang untuk keperluan. Yang untuk keperluan. Bukan untuk maksud, yang untuk keperluan. Untuk keperluan istimewa itu dikumpulkan uang istimewa. Untuk 1 rupiah pun nggak terkumpul. Itu baru istimewa yang sukses. Istimewa itu kesempatan kita untuk menjelaskan, menyampaikan kepada seluruh umat
Hidup sederhana, hidup zuhud, hidup qanaah. Tenda yang sederhana, makanan yang sederhana, tempat tidur yang sederhana. Waktu Nabi SAW dan sahabat dalam istimewa di Badar, hujan, malam hari hujan. Kehujanan semua basah kuyup semua. Tapi tidak ada yang pergi meninggalkan medan Badar. Ini hari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesuksesan istimewa, yaitu istimewa yang untuk istimewa itu tidak dikumpulkan uang 1 rupiah pun untuk keperluan. Ini yang diharapkan, yang dikehendaki masyarakat seperti istimewanya saya. Nggak mikir makanan. Hari ini orang-orang tertentu, para pikirmen, penanggung jawab AMP yang harusnya sibuk mikir maksud, dikasih tanggung jawab mikir keperluan, mikir dapur. Namun hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada istimewa, maka semua kita pikir kita fokus kepada maksud, fokus kepada keperluan boleh, tapi maksud yang diutamakan. Sayyidina Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala, ketika itu beliau dikasih tugas menggembala onta-onta sedekah, onta-onta Baitul Mal. Kemudian beliau, ini keperluan, dan Sayyidina Mughirah bin Syu'bah ini juga artinya bukan nggak boleh, justru para penanggung jawab itu yang harus ambil tanggung jawab. Cuma jangan jadikan keperluan itu sebagai penghalang untuk kita tidak menyempurnakan maksud. Masyarakat kita di Rehin juga mengajarkan kepada kita seperti jamaah khidmat tamu luar negeri, jamaah khidmat tamu luar negeri, santri itu amirnya siapa? Amirnya itu Maulana Abdul Rahman, amirnya itu Maulana Nazrul Rahman. Jadi masyarakat setingkat beliau pun khidmat bagian. Untuk yang di ruang masyarakat maka Maulana Ihsanul Haq Habibullah, beliau ya bagian ngambil hidup sayur dibagikan kepada tamu-tamu. Ini orang-orang lain. Tapi keperluan itu perluan, tapi maksud didahulukan. Ketika datang takaza maksud, maka yang keperluan ditinggalkan. Sayyidina Mughirah bin Syu'bah bukan sahabat sembarangan. Beliau orang yang paling a'lamun nas, orang yang paling alim tentang nasab-nasab bangsa. Dan di zaman Sayyidina Muawiyah beliau dijadikan sebagai musyir, sebagai penasihat bersama 3-4 sahabatnya. Namun ketika itu beliau dikasih tugas menggembala onta-onta Baitul Mal. Beliau bercakap, dia tidak saya kan orang kok enggak. Setiap kita memang layak, tapi sekali lagi jangan hanya mikir keperluan. Keperluan itu ya keperluan. Ketika datang dari kehidupan Nabi dan sahabat, ketika terjadi benturan antara maksud dan keperluan, maka keperluan ditinggalkan. Nah, maka ketika Sayyidina Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala yang dikasih tugas oleh Rasulullah untuk menggembala onta-onta Baitul Mal, melihat Bani Saqif datang dari Taif ke Madinah untuk masuk Islam, maka beliau langsung tinggalkan onta-onta itu. Keperluan ini datang takaza maksud, maka beliau langsung lari ke Madinah, ketemu Sayyidina Abu Bakar. Kamu kenapa lari-lari? Wahai Sayyidina Abu Bakar, itu kabilah Bani Saqif datang, mereka mau masuk Islam. Aku ingin memberitahu kepada Rasulullah SAW berita gembira. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, jika boleh biar aku yang menyampaikan. Kamu sambut mereka, ajari mereka tata cara, adab, usul menghadap Rasulullah seperti apa. Maka Sayyidina Mughirah bin Syu'bah menerima. Baik, karena Sayyidina Abu Bakar lebih senior, lebih banyak pengorbanan. Silakan kau beritahu kepada Rasulullah. Maka kemudian Sayyidina Mughirah bin Syu'bah kembali kepada Bani Saqif. Tidak kembali ke onta-ontanya, tidak. Onta tinggalkan keperluan.
Maka beliau menjumpai Bani Saqif sambil jalan masuk Madinah. Selama perjalanan diajari, nanti kalau ketemu Rasulullah begini, ucapkan salamnya begini, duduknya begini, di hadapan Rasulullah seperti ini, diajari semua. Sampai kemudian ditemani masuk Madinah, masuk Masjid Nabawi, jumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari kisah ini haji yang Allah SWT ketika terjadi benturan antara maksud dan keperluan, maka kita tinggalkan keperluan. Korbankan keperluan dan kita fokus kepada maksud yang diutamakan. Pada saat kita mengutamakan maksud, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyelesaikan keperluan-keperluan kita. Dalam istimewa pada saat kita semua fokus ketika menyempurnakan maksud, maka yang keperluan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selesaikan dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hajat-hajat keperluan Allah akan bereskan, Allah akan penuhi dengan kudratnya. Kalau kita sempurnakan maksud. Jadi itu hari yang dirahmati Allah SWT, istimewa kita buat sesederhana mungkin. Yang tidak perlu mengumpulkan uang istimewa. Semakin kita menghindarkan diri kita dari mengumpulkan uang-uang istimewa, maka kita akan terjaga, usaha dakwah juga akan terjaga. Semakin banyak kita mengumpulkan uang-uang istimewa, maka semakin kita akan terkena fitnah dan usaha dakwah juga akan terkena fitnah. Uang istimewa untuk keperluan tidak. Sahabat Rasulullah mau pergi ke Tabuk, sahabat diminta infak, infaknya itu bukan untuk keperluan, untuk maksud, untuk keberangkatan. Karena memang ketika itu Gaza berangkat seluruhnya. Madinah harus dikosongkan. Madinah dikosongkan itu ya perang Tabuk. Kemudian waktu Rasulullah wafat, itu Gaza seluruh orang Islam harus berangkat. Selain daripada dua peristiwa ini, tidak seluruh umat Islam berangkat. Rasulullah mengirim utusan ke Bani Lahyan. Rasulullah perintahkan liyakhruj min kulli isnain wahid. Dari dua laki-laki supaya keluar satu. Tasbihnya dari setiap dua laki-laki satu berangkat, satu di rumah, satu berangkat, satu di rumah. Tidak semuanya harus berangkat. Waktu perang Badar juga tidak semuanya berangkat. Dari setiap keluarga diminta satu orang berangkat. Ada kalau bapaknya berangkat, anaknya di rumah. Kalau anaknya berangkat, bapaknya di rumah. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, tapi perang Tabuk, istimewa di Tabuk, semua harus berangkat. Semua harus berangkat. Nanti itu hadirin yang dirahmati Allah SWT, maka istimewa kita mencontoh istimewanya Nabi dan sahabat. Istimewa yang sederhana. Makanannya sederhana, tak perlu mewah-mewah. Yang untuk itu tidak perlu kita mengumpulkan uang istimewa. Istimewa tingkat besar pun kita bawa perlengkapan dari setiap mahala, dari setiap dia, dari setiap halakoh sudah disiapkan. Pokoknya dari satu halakoh berangkat satu bis, maka sudah langsung ditunjuk siapa yang mu'alim, yang petugas di hikmah, siapa yang khidmat, siapa yang bagian khidmat masak, siapa. Sehingga ya kita dengan diri dan harta kita sendiri, semua yang istimewa, yang hadir istimewa, berangkat dengan diri dan harta masing-masing. Dengan diri dan harta sendiri kita hadir istimewa. Mana yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu istimewa yang sukses. Ini kita nanti harus disiapkan tempat yang semi permanen. Kalau hujan tidak kehujanan, sahabat-sahabat dingin kedinginan, panas kepanasan, nggak ada makan. Waktu perang Khandaq musim dingin, nggak ada tempat tidak ada pemanas, tidak ada pemanas. Waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu perang Badar juga musim panas, Ramadan lagi, bulan puasa. Hal yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka istimewa yang sukses yaitu istimewa yang untuk istimewa itu tidak dikumpulkan uang istimewa untuk keperluan Rp1. Karena seperti ini sederhana. Bahkan bambu lebih sederhana lah. Kita pasang bambu, setiap orang yang datang bawa alas dan atap sendiri masing-masing. Bawa alas sendiri, bawa alas sendiri. Keluar jalan Allah SWT.
Panitia yang menyiapkan tiang tuh, matahari dengan diri dan harta seperti itu. Istimewa di Bombay kemarin juga begitu. Di Bombay disiapkan tiang-tiangnya saja. Majma' yang datang bawa alas sendiri, bawa atap sendiri. Nah, yang dirahmati Allah SWT istilahnya 2 hari. Kehujanan, panas-panas sebentar. Tapi bagaimana istimewa kita mirip dengan istimewa Nabi dan sahabat. Enggak akan kekurangan makanan pun enggak. Banyak itu kalau di tempat kita banyak orang jualan. Orang jualan itu banyak macam-macam. Jadi mau kekurangan makanan, enggak ada makanan itu enggak ada cerita. Banyak penjual. Kalau di mana ada orang berkumpul, maka orang dengan sendiri penjual-penjual itu akan datang. Pedagang-pedagang akan datang. Menjual segala macam makanan ini. Doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya boleh kita pikirkan keperluan, tapi jangan terlalu mewah. Mewahnya keperluan fasilitas itu tanda gagalnya istimewa. Suksesnya istimewa yaitu fasilitasnya sederhana, kamar mandi sederhana, tendanya sederhana, makanan minumannya sederhana. Itulah yang istimewa yang sukses. Nah, hadirin yang dirahmati Allah SWT, kemudian agar tercapai keberhasilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dari kehidupan Nabi dan sahabat, cara untuk usuli majma', bagaimana menghadirkan majma', bagaimana bisa menghadirkan majma' sebanyak-banyaknya. Untuk usuli majma', menghadirkan majma' sebanyak-banyaknya, maka sahabat melakukan 3 perkara dari sirah kehidupan mereka. 3 amalan, 3 perkara yang dilakukan oleh mereka untuk usuli majma', untuk menghadirkan majma' sebanyak-banyaknya dalam istimewa. Yang pertama adalah dakwah infirad. Dakwah infirad. Setiap kita gencarkan dakwah infirad. Setiap orang ditazkir 4 bulan. Ketemu orang bicara 6 sifat, tazkir 4 bulan, iklan insya Allah kita akan ada istimewa di Jakarta tanggal sekian, disampaikan. Kita sampaikan istimewa kepada setiap orang Islam. Kita ingin usaha sedemikian rupa sehingga anak-anak kecil pun tahu bahwa akan ada istimewa bulan Ramadan. Akan ada pertemuan umat Islam. Istimewa itu pertemuan umat Islam. Di mana tempatnya, tanggal berapa, anak-anak kecil pun tahu. Nah, kita suarakan sedemikian rupa di mahalah kita, di lingkungan kita, sehingga ibu-ibu pun tahu, anak-anak kecil pun tahu akan ada pertemuan umat Islam. Menghadirkan majma' bukan dengan jawal, tapi dengan jaulah. Bukan dengan handphone, tapi dengan jaulah. Jadi jangan dengan medsos, tidak. Kita jangan buat medsos. Di grup-grup WA kita elankan. Hamil berapa, menuju istimewa, enggak. Usaha kita itu tidak melalui medsos. Kalau kita gunakan medsos, maka medsos yang akan hidup, dakwah akan mati. Jangan dikira kalau dengan medsos kemudian dakwah akan kerja. Kalau kita ingin menghidupkan dakwah dengan medsos, medsosnya yang akan hidup. Karena nanti yang nggak punya handphone akan beli handphone dia. Jadi handphonenya yang laku. Tapi yang jadi istimewa nggak ada. Maulana Ilyas rahmatullahi punya basirah tinggi. Dari awal beliau dakwah sangat menggunakan alat-alat baru untuk penyebaran dakwah. Karena dakwah akan mati, alat-alat baru itu yang akan hidup. Alat-alat baru itu yang akan tersebar, dakwah akan. Kita buat usaha dakwah 100 tahun maju, tapi kemasyhurannya 100 tahun ke belakang. Dakwah kita buat 100 tahun lebih maju, tapi kemasyhuran di tengah-tengah masyarakat ke belakang. Masyhur itu ya melalui pamflet, melalui iklan-iklan. Itu kerja akan masyhur, tapi sebenarnya kerja nggak ada apa-apa. Masyhur 100 tahun ke depan, tapi kerja mundur 100 tahun ke belakang. Kata yang dikehendaki kerja itu hidup 100 tahun ke depan, kemasyhurannya 100 tahun ke belakang. Nggak ada di dalam medsos.
Yang semuanya adalah dengan jauhlah, dengan korban, dengan bergerak. Majma' yang datang dengan usaha kita, mereka akan mendengar. Majma' yang datang bukan karena usaha kita, mereka nggak akan mendengar usaha. Maka usaha sampai letih kita, kepanasan, kehujanan menjumpai umat, itu yang akan berkesan, yang akan jadi asbab hidayah. Maka yang pertama dakwah infil. Dakwah itu. Sayyidina Khalid bin Walid di medan perang pun dakwah infil. Kemudian Rasulullah SAW juga dakwah infil. Dakwah infil dia ketemu siapapun kita kenalan, kemudian kita dekati dia. Di mahalah kita usahakan semua umat Islam yang ada di mahalah kita tahu bahwa tahun ini adalah istimewa. Mulai dari keluarga kita sendiri, jangan sampai istri anak kita pun nggak tahu. Anak kita kadang nggak tahu kalau akan ada istimewa. Ini karena kita kurang sosialisasi. Kita sosialisasi kepada keluarga kita, tetangga-tetangga kita, orang mahalah kita, bagaimana mereka tahu akan ada istimewa. Jelaskan apa itu istimewa. Dakwah infirad. Kemudian yang kedua yaitu dengan membentuk jamaah-jamaah kecil. Membentuk jamaah kecil disebar ke seluruh wilayah. Ketika Sayyidina Khalid bin Walid 6 bulan di Yaman, belum ada yang masuk Islam, maka langsung Rasulullah ganti dengan Sayyidina Ali. Ali berangkat ke Yaman. Khalid suruh balik ke Madinah. Ini menjelang akhir hayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali berangkat ke sana dan kasih tahu makmurnya Khalid yang mau tambah masa boleh, yang mau pulang bareng Khalid juga boleh. Maka setelah dielankan kok bayangkan mereka tambah masa. Sudah 6 bulan. Sudah 6 bulan, kalau mau pulang silakan, mau tambah masa boleh. Setelah diumumkan, kebanyakan sedikit yang pulang ke Madinah bersama Sayyidina Khalid. Yang lain kebanyakan mereka tambah masa bersama Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Maka Sayyidina Ali langsung membentuk jamaah kaum muslimin, dibentuk kecil-kecil 3 orang, 4 orang digerakkan ke seluruh wilayah di Yaman. Maka dalam waktu singkat seluruh penduduk Yaman, kabilah Hamdan masuk Islam. Maka kita juga sama untuk usuli orang kaum muslimin, karena istimewa ini pertemuan umat Islam untuk menghadirkan umat Islam sebanyak-banyaknya. Target kita terlalu kecil, 250.000 itu kecil. Untuk negara dengan penduduk muslim yang besar Indonesia, kita target kehadiran istimewa 250.000 itu kecil sekali. Akhirnya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya lebih daripada itu. 250.000 itu untuk satu provinsi Pekanbaru aja, harusnya 250.000 umat Islam. Karena kita ingin menghadirkan semua umat Islam, kita hadirkan. Dengan istimewa inilah kita kesempatan menggarap daerah-daerah yang lemah, daerah-daerah yang di sana belum ada ahbab. Jadi kalau kita lihat ini kita jumlah ahbab, istimewa bukan hanya usaha atas ahbab. Istimewa adalah usaha atas umat Islam. Basisnya adalah umat Islam, asasnya umat Islam, bukan ahbab. Jadi kalau kita gimana kita mau bentuk jamaah nggak ada ahbab? Seawam-awamnya orang Islam, sebaru-barunya orang Islam, kita taskil mereka 4 bulan. Apakah enggak bisa? Jamaah mewah dikirim ke Karachi di zaman Maulana Ilyas. Di zaman Maulana Ilyas ketika itu India, Pakistan, Bangladesh masih satu. Maka Maulana Ilyas membentuk jamaah orang-orang mewah dikirim ke Karachi. Dalam Hidayah Maulana Ilyas meminta kepada mereka, menyampaikan kepada mereka agar mengeluarkan orang-orang Karachi keluar 4 bulan. Cuma 4 bulan. Orang 3 hari aja susah, orang Karachi orang sibuk. Keluar 3 hari saja daftari. Kok kita suruh nasir 4 bulan? Maulana Ilyas rahmatullah
Jangan terkesan dengan keadaan mereka. Oh, mereka orang sibuk. 3 hari saja daftari. Bagaimana bisa keluar 4 bulan? Jangan terkesan. Datangi mereka, datangi lagi dan lagi, lagi dan lagi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengirim satu sahabat dakwah kepada satu pemuka Quraisy, didakwai malah tanya, Tuhan kamu dari apa? Besi, dari tembaga, dari kayu, dari apa? Dari batu. Lalu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya dakwai malah dia tanya. Pergi lagi, dakwai lagi. Tanya itu lagi, sampai 3 kali. Baru setelah ketiga kali, masih menentang sore itu, Allah kirimkan halilintar yang memenggal kepalanya dari badan. Akhirnya kita dakwah. Tanggung jawab kita datang lagi, 3 kali, 4 kali, ketemu orang Islam. Jangan kita terkesan, mana bisa dia keluar 4 bulan. Jangan terkesan dengan kesibukan seseorang. Orang paling sibuk, semua pejabat, gubernur, menteri-menteri, presiden, pun kita tasbih 4 bulan. Ini semua pejabat, bupati, wali kota, tasbih 4 bulan. Jangan terkesan mana bisa bupati keluar 4 bulan. Yang mengeluarkan Allah, bukan kita. Tanggung jawab kita itu kan tasbih. Dakwai 6 sifat, habis dakwai 6 sifat, kemudian tasbih 4 bulan. Setiap orang Islam tasbih 4 bulan. Jangan kurang dari 4 bulan. Maka hadirin yang dirahmati Allah SWT, usaha istimewa itu usaha ke atas orang Islam, bukan ke atas ahbab. Jadi jangan kita menghitung juga ahbab berapa yang jangan, tidak. Usaha istimewa, usaha ke atas setiap orang Islam. Asas usaha kita orang Islam. Di mana di situ ada orang Islam, kita tasbihnya. Di mana di situ ada orang Islam, kita tasbihnya untuk keluar jalan Allah SWT. Dan kita tasbihnya 40. Jadi sudah jangan takut dan jangan malu. Jangan malu, jangan takut. Mulai dari keluarga kita, siapa paman kita, sepupu kita, orang-orang dekat kita. Mulai kita gerilya satu-satu kita datangi dakwah berjam-jam. Dakwah itu nggak bisa kita cuma 5 menit bicara tanya. Karena dakwah itu adalah membentuk fikih. Untuk membentuk fikir kita perlu datang berulang kali, lagi dan lagi. Bentuk fikirnya, pentingnya keluar jalan Allah SWT. Kata sekali dia keluar 40. Nah, yang dirahmati Allah SWT, dengan istimewa kita harapkan terbentuk jamaah dari setiap keluarga. Dari setiap keluarga besar terbentuk satu jamaah keluar jalan Allah SWT. Maka cara kedua, kiat kedua yang dibuat oleh Nabi dan sahabat, yaitu membentuk jamaah kecil-kecil. Maka kita bentuk jamaah kecil-kecil. Ya kalau di tingkat kita satu halakoh, bisa 1 tempat, bisa 2 tempat, terserah sesuai dengan musyawarah di halaqah. Yang jelas setelah ditentukan, maka para penanggung jawab membawa alas tidurnya ke tempat itu. Baru nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan wujudkan. Semua takaza akan Allah buka. Selama penanggung jawab tidak membawa alas tidurnya ke tempat posko-posko yang sudah ditetapkan setiap halaqah, maka Allah tidak akan membuka kerjaan, tidak akan membuka pikiran kita bagaimana memenuhi takaza. Jadi Abdullah bin Abi Rabi datang dalam suasana musyawarah bagaimana mengumpulkan orang Islam. Belum bisa diputus, maka beliau kembali ke rumah. Nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Dalam kondisi ngantuk, beliau tertidur. Datang malaikat mengajarkan kalimat azan kepada. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa kerja dakwah ini, senantiasa di setiap zaman. Itu Allah akan ilham. Kerja dakwah. Semua nabi sebelum mereka diangkat menjadi nabi, semua Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim kepada mereka mimpi-mimpi dulu. Ar-ru'ya as-shadiqah. Sebelum Rasulullah diangkat jadi nabi, sebelum Nabi Musa, sebelum Nabi Ibrahim, semua nabi sebelum diangkat jadi nabi, maka
awal-awalnya Allah SWT ilhamkan kepada mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kondisi umat, maka beliau bertahanus mengasihkan diri di Gua Hira. Baru setelah itu Allah turunkan wahyu kepada beliau. Jadi usaha dakwah ini mulai daripada itu, bukan ini mimpi, bukan. Mimpi yang dicocokkan dengan syariat. Sebagaimana azan juga dari mimpi. Azan dakwah tambah, dakwah yang sempurna. Itu asal usulnya dari mimpi yang oleh Nabi ditetapkan, diikrarkan oleh Nabi. Jadi takrir. Qaul, af'al, dan ikrarnya Nabi, penetapan Nabi. Itulah sunnah, itulah hadis. Maka yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu juga hari ini Allah akan ilhamkan kepada kita. Bagaimana kita membuka, menghidupkan usaha dakwah di halaqah kita. Bagaimana di halaqah kita semua masjid hidup. Itu tidak akan terjadi sehingga para penanggung jawab membawa alas tidurnya, membawa perbekalannya, bawa semua ke posko yang sudah ditetapkan. Dan di situ pikir siang malam, pikir risau, siang malam gerak, dan setiap malam doa kepada Allah SWT. Baru Allah akan buka pikiran kita. Bagaimana cara untuk berusaha. Hari ini kita semua seperti kebingungan. Masuk satu jalan yang buntu, apa yang harus kita lakukan? Kerja sudah dibuat tapi seperti nggak jalan, nggak maju-maju. Maka perlu ilham dari Allah. Allah akan bukakan, setiap daerah akan beda-beda. Sesuai dengan tingkat pikir risau kita. Jadi istimewa bulan November, sekarang sudah bulan Februari, ini sudah dekat. Segera para penanggung jawab di setiap halaqah mereka membuat tiang, membuat posko, membuat tempat untuk berkumpul. Satu halaqah satu tempat, atau kalau halaqahnya besar ya bisa di dua tempat dibagi. Membuat jamaah-jamaah kecil untuk usul. Kemudian yang ketiga yaitu dengan doa di malam hari, menangis di malam hari. Ketika mau perang Badar, semalaman Nabi berdoa menangis di hadapan Allah SWT. Ketika sahabat telah menaklukkan kota Mekah, maka semalaman para sahabat berdoa buat amal infirabi, doa di malam hari. Sehingga Hindu yang keras hatinya bersumpah dia akan masuk Islam, akhirnya luluh hatinya dan masuk Islam. Melihat ibadahnya para sahabat. Maka dalam satu suratnya Sayyid Abu Hasan Ali An-Nadwi beliau menulis Malfuzat Maulana Ilyas rahmatullahi bahwa usaha dakwah ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling adanya itu istimewa, perkumpulan. Baik istimewa, jurudana ataupun malam sabuzari ya kumpul-kumpul. Ini adalah tingkatan kerja yang paling rendah. Kemudian tingkatan kerja yang menengah yaitu khuruj, keluar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tingkatan kerja yang paling tinggi yaitu tangisan di malam hari. Artinya ya kita istimewa, kita buat, keluar bergerak kita kerjakan, yang ditopang, yang didasari sempurnakan dengan tangisan di malam hari. Doa di malam hari. Semampu kita. Setiap kita ahbab ini setiap malam 20 menit saja, nggak usah lama. Berapa menit? 20 menit doa. Nggak usah sampai lama-lama berjam-jam. Memang harusnya begitu. Usaha di siang hari 1 kilo, usaha di malam hari 99 kilo. Usahanya di siang hari ibaratnya 1 kilogram, maka usaha malam harinya yang 99 gram. Harusnya seperti itu. Hari ini kita balik siang, Masya Allah capek, pontang-panting lari ke sana kemari. Malam harinya teler. Nggak bisa bangun. Doa 20 menit pun nggak bisa. Maka Bapak, doa 20 menit kecil. Coba praktekkan malam. Bisa nggak doa 20 menit? Kita itu sudah sering ya, kita begitu terbiasa mengajukan proposal kepada manusia, sehingga untuk doa pun kita
nggak tahu, baru 5 menit saja sudah hilang ilhamnya, mau minta apa lagi. Coba baru 5 menit sudah dia mau minta apa lagi. Padahal hajat kita begitu banyak, semalaman kita untuk doa pun kurang hajat kita. Tapi karena kita nggak terbiasa minta sama Allah, baru 5 menit itu sudah macet bibirnya. Minta apa lagi ya, kelihatannya sudah diminta semuanya, padahal masih banyak yang belum diminta. Jadi kalau mengajukan proposal kepada manusia, setengah jam aja baru ngomong, baru mukadimah. Mukadimahnya setengah jam. Puji sana, puji sini, puji sana, puji sini. Tidak minta sama Allah nggak bisa, memuji Allah nggak bisa. Maka doa di malam hari, usaha yang ketiga, Maulana Sa'ad Habibullah, Maulana Yusuf bin Maulana Sa'ad menyampaikan bahwa usaha ketiga yang dibuat Nabi dan sahabat untuk kesuksesan istimewa adalah doa di malam hari. Maka malam hari kita doa. Kemudian Allah SWT untuk itu setiap bertanggung jawab sudah ditulis, ini satu takaza yang harus dibawa pulang dan segera dihidupkan. Jadi kalau kita nanti membuat posko, apa yang kita kerjakan, yang kita inginkan, target daripada istimewa ini. Yang pertama, dengan istimewa ini kita inginkan sebelum istimewa berlangsung, maka kita inginkan 100% laki-laki balik sholat jamaah di masjid. Jadi ini yang pertama. Yang pertama, 100% laki-laki balik sholat di masjid. Ini kerja para penanggung jawab yang ada di pria itu adalah untuk memastikan semua masjid yang ada di halakohnya itu semua laki-laki balik yang ada di sekitar masjid itu sholat jamaah di masjid. Yang kedua, dari setiap rumah keluar satu orang laki-laki balik di jalan Allah SWT. Ini taskil yang adna. Dalam Yusuf mengatakan taskil ada 2 macam, adna dan a'la, rendah dan tinggi. Taskil yang rendah yaitu dari setiap rumah satu laki-laki balik keluar di jalan Allah. Sedangkan taskil yang tinggi dari setiap rumah semua laki-laki balik keluar di jalan Allah kecuali satu yang ditinggal di rumah. Hadiah dirahmati Allah SWT. Kalau yang di rumah laki-laki baliknya cuma satu, ya berangkat keluar jalan Allah. Sebagaimana para sahabat memberangkatkan anak-anaknya yang sudah dewasa semua diberangkatkan keluar jalan Allah SWT. Allah Subhanahu wa ta'ala yang kedua. Yang ketiga, dalam setiap rumah hidup taklim dengan 5 amal. Pastikan semua rumah yang ada di halaqah kita, rumah orang Islam yang ada di halaqah kita, semua hidup taklim rumah dengan 5 amal. Maka ini kerja, kalau kita ikutin, kalau kita kerjakan, nggak ada waktu untuk kerja dunia. Siang seharian kita kerja, datang ke setiap rumah. Dan untuk keperluan Allah akan sempurnakan dari khazanahnya dengan kudratnya. Kemudian yang keempat, yaitu bagaimana setiap masjid jadi madrasah. Setiap alim dia menjadi mu'alim, setiap orang Islam menjadi muta'alim. Kemudian ditambah, setiap masjid hidup 24 jam dengan UMN. Setiap masjid di halaqah kita hidup UMN 24 jam. Ini 5 takaza yang harus kita sempurnakan sebelum istimewa. Melalui setiap halaqah membuat posko kecil-kecil di halaqahnya, mau 2, mau 3, mau 1 silahkan. Yang mana setiap hari apa kerja mereka, setiap hari musyawarah, pikir, ada yang pikir setiap hari, ada yang usaha setiap hari, dan ada yang doa nangis setiap malam. Kerjanya itu. Nanti kalau sudah dari setiap rumah maunya keluar satu laki-laki balik keluar 3 hari, maka ketika sudah 6 bulan, 7 bulan yang akan datang istimewa, kita taskil mereka 40 hari, paling tidak maka mereka akan keluar. Kalau nggak bisa 4 bulan, minimal kurang 4 bulan itu mereka akan keluar.
Maka pastikan dari setiap rumah keluar satu laki-laki balik keluar jalan Allah SWT. Mulai dari yang 3 hari, tazkir 4 bulan. Tapi pada saat kita nisab 3 hari, kita bawa mereka, kita tazkir mereka untuk keluar 3 hari. Dan setiap rumah hidup tazkir. Ini disuarakan terus dikerjakan siang malam tanpa kita terkesan dengan kesibukan mereka. Kita hanya khusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Pasti sebagaimana Rasulullah SAW dakwah, beliau yakin pasti agama yang beliau bawa akan sampai ke setiap rumah, baik rumah yang permanen ataupun rumah duduk, semua akan dimasuki agama yang beliau bawa. Itu lebih dari bawah. Maka mulai dari sekarang, nanti bapak-bapak pernah menjawab, pulang ke daerah masing-masing, langsung mulai bergerak. Buat dia tentukan mana poskonya, kemudian dia buat usaha setiap hari. Ya tetap amal makomnya dihidupkan. Jauhlah 1, jauhlah 2 tetap dihidupkan. Setiap masjid mereka menghidupkan amal. Cuma ada hari-hari yang di situ ada musyawarah. Kalau musyawarah tingkat di markas daerah dan lain sebagainya itu terlalu besar, maka dibuat jumlah-jumlah kecil. Setiap halakoh, yang mana penanggung jawab halakoh hari-hari mereka kumpul. Kalau kumpulnya per minggu, seminggu sekali baru dipikirkan, tertinggal jauh gitu. Nah, sudah waktunya menjalani istimewa, hari-hari di setiap halakoh para penanggung jawab mereka memikirkan untuk menyempurnakan takaza, 4 takaza, 5 takaza yang dari masya itu bagaimana bisa terpenuhi. Untuk menyempurnakan takaza itulah maka para penanggung jawab di setiap halakoh hari-hari zikir, hari-hari gerak, hari-hari doa. Maka diaktifkan itu yang 10 hari setiap bulan, kan setiap bulan, setiap minggu ada jemaah yang keluar dari setiap halakoh. Semuanya insya Allah baik. Dengan cara seperti itu maka Allah SWT akan tunaikan daripada takaza kita. Berseberat apapun, sebesar apapun takaza, bila ada yang zikir setiap hari, ada yang usaha setiap hari, ada yang doa setiap hari, maka Allah SWT akan sempurnakan takaza tersebut. Yang penting kita berusaha kerja sesuai dengan arahan. Jangan melakukan apapun yang bukan arahan. Yang bukan arahan jangan dikerjakan, jangan dilakukan. Mudah-mudahan Allah bisa berdoa. Sekarang silakan.